kali dia itu jangan apa ya ngomong itu bolak-balik, kadang Yesus Tuhan kadang nggak Tuhan ya, membuat ajaran nggak benar deh tuh. Yang kedua omongan dia itu ada, saya lihat di video, harus berani seperti Yesus. Memang betul, ketika mengikuti Yesus kita tuh bagaikan domba tengah-tengah serigala. Ayo datang diskusi ke Indonesia, ada banyak yang datang, tunjukin bahwa dia itu berani mengikut Yesus. Mati-mati itu mau seperti Nabi Jeremia ya kan, Jeremia banyak seperti gitu ya. Tunjukin, saya berani. Memang kalau ada saya lihat ajaran Islam yang salah, saya nyatakan, kau Islam salah kau. Mau saya penjara nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya Bang Holong ini berarti tidak percaya bahwa itu Yesus Tuhan, begitu? Ya, Yakin? yakin. Oke. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu aja yang aku tanya Bang. Udah aku tahu. Jangan dikasihkan. Aku dan bapakku sama-sama. Oh, memang sama. Seorang anak dan bapak dia sama, tapi hak kekuasaan itu berbeda. Maksudnya? Loh, sekarang gini Bang, Anda punya ayah nggak? Punya. Punya. Anda itu anak ayah bapak kamu itu anak bapak kamu kan? Kenapa? Kamu itu anak bapak kamu kan? Ya. Ya. Sekarang mau saya tanyakan, yang paling tinggi derajat antara kalian berdua siapa? Ya Bapak lah itu sebagai manusia biasa. Ya udah sama. Inilah anak yang kukasihi. Ya, Beda. ketika lagi Bedakan manusia biasa sama Tuhan pencipta Anda. oh, oke, aku terima Mona Bang. Oh, gitu. Memang Yesus lahir. Gimana? Emang Yesus manusia apa enggak? Bapak Anda sama pencipta Anda itu lagi. Nah, sekarang iya, oke, aku terima Bang. Sekarang aku mau belajar juga. Cuma pertanyaan saya Bang, Yesus manusia apa enggak? Apa? Yesus manusia apa enggak? Ya manusia lah, kan dia datang seperti wujud dengan manusia. Beda ke manusia. Tadi ku kira tuh Yesus itu jadi hantu. Kan itu ada dalam Bible. Aku akan datang seperti wujud dengan manusia. Nah, ketika Yesus datang ke dunia ini bagi manusia kan Bang? Kan sudah ada dalam Bible. Aku akan datang berwujud seperti manusia. Ngerti nggak arti manusia? Iya, manusia seperti kita ini Bang, seperti kita nih, punya tangan ya, punya kuping, punya Apakah dia bibir. datang? Katanya Bang, apakah dia datang di dunia atas hubungan intim dari Sekarang gini manusia? Bang, menurut kamu Allah atau Tuhan itu kelihatan nggak? Kalau menurut Abang gimana sebagai orang Kristen? Saya tanya. Enggak, yang namanya Sang Pencipta nggak bisa kelihatan Bang. Menurut Anda? Karena gini, ketika kita orang Kristen, jadi Kristen, aku percaya kepada Allah Bapa Sang Logikanya Pencipta. saya, yang kelihatan aja Anda tidak percaya, apalagi yang tidak kelihatan. Itulah Loh. botolnya Anda. Bukan saya nggak percaya, gini loh Bang. Lah, botol lah. Anda sebagai Kristen aja nggak percaya bahwa itu Yesus adalah Tuhan Anda. Itulah Oh botolnya tidak Anda. Bang. Tidak. Saya percaya ajaran Yesus itu benar dan saya akan ikutin. Aku Tapi akan saya datang percaya bahwa Yesus itu seperti manusia. pencuri. Itu berarti Anda tidak tahu bahwa dia datang itu seperti apa. Dalam Bible itu ada, Bang. Ya, Bang, saya bilang beda-beda paham sih. ketika abang jadi Kristen, Anda itu mengucapkan, kalau orang Islam bilang itu apa ya, syahadat ya, syahadat. Nah, syahadatnya, aku percaya kepada Allah Bapa Sang Pencipta dan dengar apa ya, Yesus putranya yang tunggal. Yesus putranya yang tunggal. Tadi garis di atas tuh, aku percaya kepada Allah Bapa Ya. Sang Kuasa, dan Yesus putranya yang tunggal. Itu kalau orang jadi Kristen benar, dia orang Kristen itu harus bisa ngucapin itu Bang.
sebentar. Lanjutin. Kalau doa Poinnya kayak gimana? Inti poinnya gitu. lah, itu kan udah jelas loh bang. Allah Bapa, Putra, ya Allah Bapa itu Tuhan bang, yang nggak bisa kelihatan wujudnya, kita nggak tahu. Yesus kelihatan lahir dari Bunda Maria. Manusia seperti abang Jer tadi bilang, dia wujudnya seperti memang manusia. Ya. Ada lagi ya, yang sering aku dengar ya, kebohongan dari kita ini ada nih, ya apologet ini. Yesus mati, disalibkan, udah dikuburkan di mana? Masuk gua. Hah? Satu, yang kedua, bangkit pada hari yang ketiga. Dibangkitkan, ditulis di kitab itu dibangkitkan, bukan bangkit. Yang membangkitkan itu Allah Bapa dia. Iya betul, emang tulisannya seperti itu bang. Betul. Iya, karena Tulisannya seperti itu. tulisannya. Tapi kalau Edison ngomong dan bangkit pada hari yang ketiga, siapa yang bangkit? Tapi dibangkitkan oleh Allah, dia tertulis itu di kitab. Tuh, baca Iya, di kitab. iya, tapi tertulis juga. Aku menyerahkan nyawaku dan akan berhak mengambilnya kembali. Punya kuasa juga bang. Jadi kalau baca Bible itu harus abang mengerti. Kalau baca Bible itu banyak deh ayat yang abang jangan ngambil dari ini yang gua suka gitu. Sama aja di kitab suci manapun nggak bisa, mesti semua gitu loh bang. Iya, Bang. Ketika kita mempelajari kitab, menurut saya bang, ini tadi saya sebenarnya nggak mengeluarin loh bang, karena saya menjaga. Saya walaupun saya agak apa ngomongnya ini bang, sebenarnya saya banyak jaga nih bang, jaga batasan ini. Nggak apa-apa, ngomong aja bebas kok. No problem. Bebas ini loh bang, bebas kita dalam berbicara itu bang, ada batasan lah bang. Karena yang saya lawan sekarang ini bukan yang di samping saya, yang pada diri saya sendiri saya lawan. Jadi tolong paham lah. Oke. Ketika saya mengungkapkan itu, berbahaya bang. Kalau kita baca Alkitab seperti ini, gini-gini, kita lanjuti semua. Berbahaya bang. Tadi aturan abang udah ngerti. Jadi saya bilang, tulang saya 8 pendeta. Bapak saya terhanyir 27 tahun. Abang saya tua semua. Kami satu rumah. Abang udah paham itulah. Jadi bukan saya berarti ngatain bodoh jadi bodoh. Ini saya yang datang kemari seperti ini, mengatakan agar Kristen itu menyatakan yang tertulis dan yang sebenar-benarnya dalam Alkitab. Iya, berarti intinya abang mah sedang berjuang dengan batin dan pikiran abang kan. Iya. Sedang dalam pencarian kan. Iya. Nah, kalau kita harusnya niru loh ke umat Islam loh. Umat Islam apa nyari kayak gitu, solusinya apa? Carilah guru yang baik. Benar nggak? Bang Ucup, Bang Yusuf. Ya, kalau di tempat kita pastilah Pak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada yang ahli di bidangnya. Nah, kan gitu. Contoh. Gitu. Contoh kayak apa itu Kakak Mil ya mengatakan kalau mereka itu beribadah ajan itu mereka tuh ribut. Aduh Tuhan, jujur aja siapa yang ribut? Ya, ajan Muslim itu berapa menit lah? Allahu Akbar, berapa menit itu bang? Sama, saya juga pemikiran. Saya juga pernah naik ke Komal gara-gara ribut soal ajan. Orang ribut, saya ngadamein, mengerti. Ya. Kalau saya kan udah hafal. Gimana ya? Kan gini loh bang, gini. Sebentar, segini biar abang tahu dulu. Abang kalau ngobrol sama saya, seperti abang ngobrol dengan Bang JR di sebelah, abang mesti ngebedain. Saya Kristen, Bang JR juga Kristen. Tapi sifat kami, individu kami berbeda, ajaran kami pun berbeda, dan terutama watak kami juga berbeda, gitu. Nah itu di situ. Satu kebohongan gitu. besar bang dalam gereja bang. Ya, Ini ya, apa? ini terakhir ngomong ya. Ya. Aku buka dikit. Jangan diulang-ulang lagi menurut saya. Siapa mau Ya, nonton ya. kita jangan diulang-ulang nih. Ya kenapa bang? Ketika katanya perjamuan Roh Kudus masuk Roh Kudus lah. Perjamuan apa? Roh Kudus. Ya. Perjamuan Perjamuan malam Roh terakhir. Perjamuan malam Perjamuan terakhir maksudnya. Perjamuan Roh Perjamuan Roh Kudus. Kudus. Oh ya, lanjut. Ya. Contoh aku orang Batak bang ya. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Mulai terakhir. Oh, puntas mantis nggak tahu kita apa yang dibilangin bang. Katanya itu Bahasa roh. Iya. Saya juga nggak percaya sih. Cuman mereka mau seperti itu mau gimana? Ini enggak loh bang. Pribadi Ini belum pernah. logikanya bang gini bang. Saya itu pernah ya sampai
tercampak bangku di samping saya bang, saat bangku plastik itu poli yang bacanya poli, Iya. warna merah tercampak itu bang. Udah siap gereja pulang, yang diomongi apa bang? Orang sana tadi baru masuk Roh Kudus, udah ngomong kotor, yang diomongi orang sana. Itu permainan semua, itu hanya permainan. Bisa dilihat orang seperti percaya, seperti gitu. Alah, bohong semua. Kalau penyembuhan itu, Bang Holong? Penyem- Penyembuhan itu gini loh, menurut saya. Cuman saya nggak bisa apa ya, contohnya seperti Bang Pastor ya, Bang Pastor, Bang Pastor siapa tuh? Simon, apa itu kan? Kalau menurut saya entah dari mana lah, mungkin entah mereka memang dapat kuasa dari Tuhan gitu kan. Mereka bisa menyembuhkan gitu banyak orang gitu loh. Cuman kalau datang ke kampung-kampung ini seperti kami ini datang kampung-kampung kemarin ya dari gereja, cuma nggak sebut gerejanya ya. Pokoknya aliran lah ya. Nyanyi. Oh, wah kuasa Tuhan datang pada malam hari ini. Gini. Wah, macam-macam itu. Sampai ada orang kesurupan didoain, dikasih air. Bang, orang tuli bang, Marga Nipar bang, Marga Siagian. Telinganya tuli. Waktu didoain itu bang bisa mendengar bang. Serius, jujur. Ketika itu mereka pulang 4 perempuan itu sama berapa cowok itu kemarin naik mobil putih. Tuli lagi bang. Balik Apa gitu katanya? ya. Iya. Tahu nggak yang bisa buat seperti itu siapa? Bisa tunjuk pesulap Nabi. Siapa bisa buat kayak gitu? Siapa bang? Yang nggak bisa diri gini bang, udah gini bisa diri gini, dibuatnya jalan. Ada bang. Dia tuh seorang artis juga bang. Jangan salah. Ayo, kuasa Tuhankah itu? Yang benar aja dong. Soal kuasa Tuhan ya. Kalau kuasa Tuhan kan kadang-kadang memang ada orang-orang tertentu yang diberi karunia loh. Saya pernah lihat. Bukan dari agama Kristen aja loh, dari Muslim ada, dari Buddha ada. Memang ada orang tertentu loh. Saya pernah lihat sendiri. Kalau Kan saya kan ada mata loh bang. Iya. Contoh Bang Simon, Bang Simon Pastor tuh. Kalau menurut saya itu ada kuasa Tuhan sama dia bang. Karena apa? Oh gitu. Orang di kampung kami 3 orang udah sembuh bang. Pulang dari situ. Masih Bang. sama dia, ya. Iya, yang lumpuh. Hasil sembuh sekarang bang. Tapi kebanyakan lah sekarang ini, biar saya pendeta obat bisa punya buat gini ya. Cocok buat perjamuan Roh Kudus apa itu? Apa tuh penyembuhan. Hari ini malam ini datanglah kuasa Tuhan. Bapaknya. Bapaknya kenapa? Mana ada itu bang? Asal ngomong Ya itu. kalau di Islam Bang, yang kayak gitu namanya kesurupan Bang.